Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara edukasi dan konsultasi ataupun pemberian nasihat-nasihat yang bermanfaat. Hari ini saya pertama-tama ingin menyampaikan kepada halayak ramai, rekan sejawat, penggiat sosial media yang kebetulan menjadi pengikut setia daripada pengacara Guntur Laremba. Saya harus menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya, penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan semangat pada saya sehingga saya tetap eksis walaupun berbagai gangguan, kriminalisasi silih berganti. Saya bersyukur atas dukungan daripada saudara semua. Saya ingin mengatakan bahwa perkara saya yang pertama terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas di Pengadilan Negeri tidak terbukti saya melakukan yang namanya penggunaan gelar akademi yang dibilang palsu. Kemudian yang kedua, perkara tentang atau terkait Undang-Undang ITE yang dialamatkan, yang disematkan pada saya dan pada istri atas laporan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, alhamdulillah juga sudah dihentikan untuk sementara. Jadi berkat perjuangan yang gigih sehingga sedikit demi sedikit kebenaran mulai terkuak. Saudara sekalian, teman-teman aktivis, penggiat hukum atau pekerja hukum maupun pejuang kebenaran, jangan pernah menyerah untuk mengungkapkan kebenaran. Jangan pernah putus asa untuk memperjuangkan yang namanya hak-hak Anda. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Ya, dalam perkara saya tanpa bermaksud melukai hati melukai perasaan dari keluarga yang telah menjadi almarhum, ya. Pada kesempatan ini saya telah memohonkan ampunan dan sekaligus juga memohon maaf kepada mereka-mereka yang pernah zalim pada kami, pada perkara kami dan telah menjadi almarhum. Ya. Saudara sekalian, kata-kata Tuhan tidak pernah tidur dan istilah mendiang Gus Dur bahwa kebenaran walaupun sulit atau lama kebenaran pasti terungkap telah terbukti satu persatu. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa perkara saya atas kriminalisasi Undang-Undang Sisdiknas yang ancamannya 10 tahun, ternyata pada di akhir persidangan oleh jaksa hanya menuntut 3 bulan. Timbul pertanyaan, kalau ancamannya 10 tahun, tuntutannya 3 bulan, kira-kira apakah dapat dipersamakan dengan terbukti? Saya selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran tentu keberatan dihukum ringan. Kalau memang terbukti saya bersalah, jangan hukum saya ringan, terlampau jauh. Terlebih-lebih saya sejak dari persidangan pertama saya gigih, tidak pernah ada kata-kata saya ini orang yang sabar, tidak. Karena saya merasa dizalimi, ya saya melawan terus. Jadi sejak dari sidang hari pertama sampai sidang hari terakhir saya tetap melawan. Sehingga kalau ada penilaian jaksa harus menuntut saya hanya 3 bulan, timbul pertanyaan.
apa yang menjadi dasar oleh jaksa sehingga membuat tuntutan jauh sekali. Mestinya itu kan sepertiga. Kalau ancaman misalnya 10 tahun, paling tidak dituntutlah 7 tahun. Ya. Begitu juga putusan. Tuntutan dari 3 tahun, misalnya 10 tahun, maka setidaknya 7 tahun lah. Tapi kalau terlampau jauh, tuntutan menjadi pertanyaan. Dan apakah hukum kita dibuat itu hanya untuk memberikan kepuasan bagi para pelapor yang merasa jadi korban, tapi mereka adalah sebetulnya tidak jadi korban, hanya ingin membungkam lawan-lawan mereka atau ingin membungkam orang-orang yang mereka tidak suka. Ini saya memberikan edukasi kepada kita semua. Saudara sekalian, masyarakat Indonesia, penggiat sosial media, ya, dan pengikut setia daripada pengacara Guntur Laremba. Saya sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi aktivis pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini saya selalu menyampaikan pesan-pesan yang menurut saya benar tanpa melecehkan orang lain. Saudara sekalian, sebagai advokat kita harus punya integritas yang tinggi, harus punya kecerdasan, dan harus jujur, serta harus kreatif. Advokat atau pengacara adalah profesi terhormat dan sangat mulia dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Ini menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saya akan uraikan satu persatu. Sebelum saya berbicara tentang profesi advokat dan pengacara, saya hari ini ingin menyampaikan dulu terhadap pihak-pihak yang telah menzalimi saya, sehingga timbul kriminalisasi dari satu muncul satu, selesai satu muncul satu. Ya, di minggu yang lalu, sepulang saya dari libur panjang 1 bulan lebih, saya telah di BAP oleh Mabes Polri Paminal. Karena laporan saya di Polda Jatim, Propam Polda Jatim mengatakan tidak terbukti. Padahal sudah babak belur saya. Penyidik datang ke rumah, ada videonya. Mereka melakukan kekerasan. Mereka melakukan di luar daripada prosedur. Ketika saya mengadu ke Propam Polda Jatim, saya nggak tahu. Mohon maaf Pak Kapolda, Pak Kapolri, saya melapor ke Propam Polda Jatim. Hasilnya saya menerima surat bahwa yang saya laporkan atau terlapor itu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Saya miris, saya berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan bisa menurunkan mujizat dan keajaiban. Ternyata sesudah saya pulang, saya didatangi sama Paminal Mabes Polri. Mereka mengatakan menindaklanjuti laporan kami. Loh, kok bisa? Ya, kami bertindak di luar daripada koordinasi dengan Polda Jatim. Propam. Alhamdulillah. Berselang 1 minggu, berselang 1 minggu sepulang saya dimintai keterangan oleh Pengadilan Tinggi terkait dengan laporan kami atau perkara kami yang sudah dihentikan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi bilang, kenapa Bapak tidak pernah bersurat ke Pengadilan Tinggi? Mohon maaf Pak, kebetulan hakim yang menjadi akar permasalahan dari semua ini ada di Pengadilan Tinggi. Siapa namanya? Saya sebut. Mereka bilang itu baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kami laporkan dan dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial, yang bersangkutan itu kena sanksi non palu. Setelah kena sanksi non palu, dia dikandangkan di Pengadilan Tinggi. Mungkin karena tertekan atau jiwanya dengan apa ini, ya,
akhirnya dia meninggal. Saya turut berduka sedalam-dalamnya. Meskipun saya merasa telah dijolimi berkali-kali oleh beliau, meskipun saya telah dijolimi karena dialah akar permasalahan, ya, akhirnya apa yang terjadi? Tadinya saya minggu ini rencana akan membawa perkara itu ke pengadilan, ke Polda Jatim, melaporkan pidana. Saya langsung bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya batal melaporkan dia ke Polda Jatim. Kalaupun misalnya Polda Jatim nggak bisa bekerja, saya langsung bawa ke Mabes Polri. Tentang hakim yang menyeludupkan saksi ahli, ya, artinya menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik. Itulah saudara. Saya setelah proses demi proses, kriminalisasi demi kriminalisasi saya lalui, saya menjadi bangga. Saya bangga menjadi aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran dengan profesi advokat. Ternyata setelah saya pikir-pikir, advokat itu kedudukannya lebih tinggi dan terhormat, lebih mulia dibandingkan dengan penegak hukum lain. Mohon maaf, seperti penyidik, JPU, dan hakim. Itu saya sebut sebagai APH negara, aparat penegak hukum negara. Mereka digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Bapak tahu, saudara-saudara tahu, rekan tahu, bahwa APH yang namanya notabene-nya adalah aparat penegak hukum, ya, yang aparat penegak hukum negara. Mereka ada atasan. Sedangkan advokat ini tidak digaji oleh negara. Siapa yang gaji? Kalau Bapak tahu, kalau rekan-rekan tahu, kadang-kadang di daerah tertentu itu saya mendengarkan bahwa advokat dibayar dengan pisang, dibayar dengan singkong. Prihatin. Ini pengacara ini benar-benar bekerja menegakkan hak asasi manusia. Sedangkan aparat penegak hukum cenderung melanggar hak asasi manusia. Makanya advokat itu, jujur aja, advokat yang bekerja secara konsisten akan saya jabarkan di sini. Ya, advokat adalah profesi terhormat dan sangat mulia dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, seperti penyidik, JPU, dan hakim dalam kurung aparat penegak hukum negara. Kalau disadari betul keberadaan advokat atau pengacara dalam suatu penanganan perkara sangat tinggi dan mulia. Karena apa? Tidak digaji oleh negara. Sedangkan APH negara itu digaji menggunakan uang rakyat dan difasilitasi. Mereka bekerja dengan mendapatkan yang namanya gaji besar, fasilitas besar, tapi masih nggak jujur. Pengacara ini nggak digaji. Ya, silakan Anda saksikan, saya punya lagu-lagu, ada lagu-lagu yang diciptakan oleh teman-teman advokat. Dalam hal ini, saya ingin mengimbau kepada teman-teman advokat, berbahagialah Anda, banggalah Anda, kita menjadi penegak hukum, bagian dari penegak hukum, ya, yang benar-benar bekerja harus jujur. Di sini saya akan uraikan perbedaan antara pengacara dan pengacara atau advokat atau pengacara dan legal konsultan. Ya, advokat pengacara harus benar-benar hadir dengan integritas tinggi, jujur, ya, untuk menunjukkan nilai-nilai kebenaran, membela terduga, tertuduh, ya, tertuduh atau pelaku suatu kejahatan dan pelanggaran ketentuan yang belum tentu dia bersalah. Jadi advokat dan pengacara harus benar-benar memiliki integritas tinggi. Ya, kita membela terduga, tertuduh pelaku kejahatan dan pelanggaran ketentuan undang-undang yang belum tentu sebetulnya dia adalah pelakunya. Atau belum tentu dia melakukan itu dengan suatu modus
atau suatu apa ini, mensrea, atau suatu apa ya? Ya, jadi ada rencana, ada itikat, ya. Advokat pengacara harus memiliki skill yang tinggi, wawasan harus luas, kreatif dalam mengungkapkan fakta hukum, tulus dalam bekerja, dalam membela klien. Para pengacara, tapi bukan pengangguran yang baik.